Apa yang menjadi motif pelaku? Kita bahas bersama Suki Ratnasari, kuasa hukum keluarga Argo, dan mantan Kabar Reskrim Polri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak. Selamat petang, Mbak. Saya mau ke Pak Ito dulu. Pak Ito, selain dari kelalaian, ada fakta baru bahwa ada upaya penggantian plat. Yang digunakan pertama adalah plat palsu dan ada 3 plat palsu lainnya. Fakta ini apakah akan dirangkaikan menjadi pemberat bagi pelaku atau akan dibuat sebagai kasus baru nanti oleh polisi? Saya kira tadi sudah disampaikan oleh Pak Susno juga ya, kasus ini berkaitan ya Mbak ya. Sebelum terjadinya kecelakaan, kemudian pada saat terjadi kecelakaan dan sesudah terjadi kecelakaan, kita harus melihat 3 kejadian yang berkaitan ya. Tentunya saya juga pertama mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum Argo. Jadi sekarang kita harus melihat dulu alasan daripada yang bersangkutan menggunakan plat palsu. Itu saja sudah bisa dikenakan dengan undang-undang lalu lintas ya. Kemudian juga dikenakan juga dengan pasal pemalsuan surat ya, KUHP 263 ya. Kemudian juga setelah dia melakukan tabrak ya, kemudian tabrak lari, yang bersangkutan juga kan kemudian mengganti plat di kantor polisi. Nah tentunya di sini juga nanti polisi juga harus untuk menelusuri jejak digital ya. Mungkin ada pemberitahuan daripada saudara Cristiano ya kepada yang 3 orang itu ya, yang kepada IV, kemudian juga 2 orang yang, apakah memang ada perintah untuk mengganti plat nomor, ataukah itu inisiatif dari 3 orang itu? Kalau inisiatif 3 orang itu, tentunya kasusnya ini berdiri sendiri. Tetapi kalau itu ada kaitannya dengan atas permintaan daripada saudara tersangka, tentunya kasus ini juga menambah dengan kasus berat ya, jadi subsidiar bukan yunto lagi. Sehingga di sini tentunya dari pihak kepolisian harus mencari benang merahnya ya, hubungan antara tersangka dengan 3 orang yang memang merupakan kerabatnya ya. Jadi saya kira selain dengan CCTV juga nanti akan harus ditelusuri apakah melalui telepon ya pada saat kejadian dia melarikan diri, kemudian teleponnya harus dilakukan jejak digitalnya harus dilakukan penyelidikan. Kalau memang ada perintah atau meminta supaya diganti plat nomornya, maka saudara Cristiano dia juga bisa dikenakan selain kelalaian juga pasal-pasal pidana ya, mungkin bisa masuk ke pasal 263 pemalsuan surat ya, kemudian juga bisa dikenakan pasal 280 Undang-Undang 22 ya. Kemudian pasal 266 dan pasal lain yang penyertaan pembantuan masuk 3 orang itu, Mbak. Demikian. Saya mau ke Bu Kiki. Bu Kiki, kami juga Kompas TV mau menitipkan ucapan duka cita juga untuk keluarga almarhum Argo. Bu Kiki, tapi sebenarnya almarhum Argo dengan pelaku apakah saling mengenal di kampus? Oke, baik. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas ucapan duka citanya. Kami juga akan menyampaikan kepada pihak keluarga. Kebetulan hari ini 7 harinya Argo ya, dan di rumah duka juga dilakukan doa bersama untuk 7 hari meninggalnya Argo. Nah, untuk tadi pertanyaannya, Argo dan pelaku tidak saling mengenal. Memang saling mengenal, oke. Bu Kiki, ini tidak saling mengenal. Oh, tidak saling mengenal. Tidak saling mengenal. Oke, Bu Kiki, ini ada fakta baru soal pergantian plat dan adanya plat palsu. Bagaimana Anda sebagai kuasa hukum keluarga memandang adanya fakta baru ini? Iya, sebenarnya sampai hari Selasa pagi ketika penyidik itu melakukan BAP ya pada ibu korban, pada saat itu sebenarnya belum diakui ada plat palsu tersebut. Lalu kemudian kami juga menyampaikan beberapa fakta yang kami temukan bersama dengan keluarga bahwa memang ada indikasi pergantian plat. Lalu kemudian kami juga sudah kerjasama dengan polisi untuk menyampaikan hal tersebut. Nah, di jam 2 siang ketika ada konferensi pers di Polres Sleman, baru kemudian polisi juga mengakui memang ada pergantian plat. Nah, untuk keperluan itu kami sudah bekerja sama dengan Polres Sleman dan juga Polsek Ngaglik ya, yang pertama kemudian mengamankan barang bukti ini. Di sana sudah ada CCTV-nya juga gitu yang diberikan kepada Polres Sleman untuk sebagai bukti pendukung ya, dan semoga bisa menguak siapa pelaku dan juga yang menyuruh untuk mengganti plat nomor mobil tersebut gitu, Mbak. Oke, Bu Kiki,
Sejauh ini polisi bilang masih memeriksa saksi, belum ada tersangka yang ditetapkan. Bagaimana tapi Anda melihat proses hukum yang tengah berjalan, terutama di kasus penemuan pergantian plat ini? Ya, sampai hari ini memang baru tersangka utamanya ya yang kemudian ditetapkan di hari Selasa kemarin. Nah, yang untuk pergantian plat ini kami juga meminta kepada Polres Sleman untuk bisa menindaklanjuti dengan cepat gitu, termasuk siapa yang kemudian menyuruh gitu, karena kalau untuk bukti-buktinya sudah ada. Nah, kebetulan kan kalau kemudian memang sudah dari tersangkanya, pelakunya ini sudah diperiksa gitu, semoga juga mau menyebutkan gitu ya siapa yang menyuruh gitu. Nah, ini kami juga membantu dalam hal ini untuk mengumpulkan fakta-fakta yang lain supaya mempercepat kinerja polisi gitu, Mbak. Upaya kami seperti itu. Apa yang diinginkan juga oleh keluarga? Apakah proses hukumnya sejauh ini sudah berlangsung secepat yang diharapkan oleh keluarga? Ya, sebenarnya dari awal memang kami berharap ini bisa secepat mungkin. Nah, sampai hari ini kan ada perkembangan-perkembangan baru ya terkait dengan kasus ini gitu ya. Harapannya bisa lebih dipercepat gitu, karena memang dari keluarga sendiri melihat ada beberapa hal gitu ya yang memang harus dibuka gitu ya. Karena pertama untuk keluarga ini baru diberitahu keesokan harinya gitu. Lalu kemudian tentang pergantian plat ini kita juga harus memberikan bukti-bukti dukungan dulu, baru kemudian polisi mengatakan oh iya ada pergantian plat yang seperti itu. Nah, harapannya supaya tidak terjadi perkembangan kasus yang tidak diharapkan gitu ya. Ya kalau dari kami memang mengharapkan segera mungkin bisa diungkap gitu. Meskipun juga identitasnya kan belum diungkap, tapi polisi sudah bilang bahwa kerabat yang mengganti adalah kerabat dari tersangka. Bagaimana Anda melihat dugaan motif ini? Ya, itu kan pengakuan dari pelaku pada saat itu ke petugas yang ada di Polsek Ngaglik, mengaku sebagai keluarga. Kami kan belum tahu ya betul keluarga atau bukan gitu ya. Lalu kemudian dia di motifnya apa gitu mengganti, lalu kemudian siapa yang menyuruh, ini belum terbuka sebetulnya gitu. Nah, ini kami berharap polisi bisa gerak cepat ini untuk bisa mengungkap hal ini gitu. Jadi kami belum bisa ngomong banyak sih Mbak, tapi di sisi lain kami juga membantu polisi supaya kemudian kasus itu bisa cepat terungkap dengan mengumpulkan bukti-bukti yang bisa kami kumpulkan juga gitu. Oke, Bu Kiki, kami juga mau konfirmasi apa betul keluarga dari pelaku sudah meminta maaf langsung kepada keluarga almarhum Argo? Kalau meminta maaf langsung belum. Kebetulan kalau dari pihak keluarga terutama ibu korban ini memang belum siap ya, belum bisa ketemu dengan keluarga pelaku gitu karena kondisi psikis pasca kejadian ini gitu. Jadi kami menghargai juga proses dari ibu korban yang memang belum bisa ketemu dengan keluarga pelaku begitu nih. Oke, Pak Ito, kalau pernyataan polisi kan ini ada hubungan kerabat, kemudian alat bukti ada, tapi belum ada tersangka, identitas pun tidak dibuka. Apa yang jadi kendala sebenarnya dalam mengungkap siapa yang menginisiasi pergantian plat ini? Ya, itu sebenarnya mohon maaf, kita ke Pak Ito dulu. Baik. Ya. Pak Ito silakan. Ya Mbak, saya pernah jadi 2 kali direktur lalu lintas ya, termasuk di Jawa Tengah. Saya juga pernah mengikuti pendidikan untuk kecelakaan lalu lintas. Jadi untuk kasus ini begini Mbak ya, yang pertama adalah kasus ini melibatkan bukan hanya satu pihak, jadi ada pihak lain. Jadi menurut saya alangkah tidak masuk akalnya kalau misalnya daripada tersangka tidak kenal dengan 3 orang ini mengganti plat. Nah itu harus didalami. Tidak mungkin kan kalau orang nggak kenal, urusan apa dia mengganti platnya si Kristiano. Pasti ada hubungan. Siapa yang menyuruh, apakah melalui telepon ataukah melalui pihak ketiga, ya itu tentunya harus didalami. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan bahwa dikatakan belum ada tersangka. Tentunya polisi juga untuk bisa menentukan seorang tersangka kan harus memiliki 2 alat bukti yang sah. Ini sudah bisa ada calon tersangkanya 3. Sesuai yang pertama alat buktinya adalah dari rekaman, itu kan petunjuk. Kemudian nanti daripada pengakuan ya, kemudian dari keterangan saksi. Nah saya kira ini hal-hal ini yang mungkin kita tentunya tidak bisa sekaligus ya, karena kalau untuk kasus Argonya saja almarhum dengan Kristiano itu mudah Mbak ya. Saya kira kan mereka melibatkan juga dari Dinas Perhubungan, kemudian juga dengan dinas lain ya yang terkait ya. Saya kira
polisi pasti akan cepat, dan saya sudah koordinasi dengan teman-teman ya, kemudian dari Korlantas Mabes Polri juga tentunya menjadi perhatian ya Mbak ya. Saya kira kita percayakan saja, dan saya yakin bahwa dalam waktu cepat kasus ini bisa diungkap. Demikian Mbak. Oke, Pak Ito, tapi kan pergantian plat ini juga dilakukan di kantor polisi. Apakah memang aksesnya semudah itu untuk sipil? Iya, memang ia meminta izin tapi balik lagi tanpa sepengetahuan polisi untuk mengganti plat nomor. Apakah memang semudah itu aksesnya ke mobil yang sudah jadi alat bukti? Ya jelas Mbak ya. Saya juga kan pernah bertugas di daerah ya. Kadang-kadang memang di penjagaan dan sebagainya memang itu kelalaian, dan tentunya itu juga menjadi satu bahan untuk pemeriksaan internal ya. Nanti kenapa itu bisa dilakukan, siapa yang jaga anggotanya, dan itu tentunya akan mendapatkan satu sanksi ya internal. Kenapa kok bisa dilaksanakan di kantor polisi, dan itu saya yakin bahwa teman-teman di Polres pun menjadi satu bahan, dan tentunya ini kan menjadi bahan pemeriksaan internal apakah melalui Propam ya Mbak ya di sana, dan saya yakin tentunya ini yang menjaga saat itu juga akan diminta keterangan mengapa bisa kecolongan lah ya, tanda kutip. Saya kira demikian Mbak. Oke, Bu Kiki, kalau dari pihak keluarga apa langkah terdekat yang akan dilakukan? Ya, kemarin kami juga sudah mendapatkan informasi ya bahwa memang polisi yang saat itu berjaga di Polsek Ngaglik sudah dimintai keterangan oleh Propam, Pak. Gitu. Jadi sudah dilakukan pemeriksaan terhadap petugas. Nah, langkah paling dekat memang kami ingin mendesakkan supaya proses ini cepat, supaya bisa segera ditetapkan tersangkanya untuk pergantian plat ini gitu. Dan kita juga jadi terang benderang siapa yang menyuruh gitu, karena pasti saya setuju dengan Pak Ito tadi, ini berhubungan dengan perkara utamanya gitu, motif penggantian plat ini gitu. Oke, Pak Ito, kembali ke soal pergantian plat tadi, artinya selain kasus yang sudah ada tersangkanya, kemudian 3 calon tersangka ini didalami, termasuk juga ada Propam juga internal juga dilakukan ya, 3 secara beriringan. Pasti Mbak, pasti saya yakin. Dan saya juga ada koordinasi, itu pun menjadi bahan ya, masukan. Karena kasus ini juga nggak boleh terjadi di kemudian hari ya, untuk kasus yang sama. Karena di dalam kantor polisi itu kan sangat secure, dan petugas yang jaga itu pun juga bisa dianggap lalai ya, untuk bisa kecolongan ya, tanda kutip. Saya kira pimpinan dari Polres Sleman pun akan mengambil langkah-langkah ini, dan saya yakin karena ini dikawal juga oleh teman-teman dari UGM ya, saya kira ini pun juga Kapolres juga akan menyampaikan secara transparan. Demikian Mbak. Oke, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim, dan Bu Kiki, kuasa hukum dari almarhum Argo, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya.